sekarang kita membahas untuk bagaimana penginputan pembelian yang ada di Accurate 5 ya. Nah, di sini ini adapun di Accurate 5 ini penginputan pembelian mulai dari permintaan pembelian. Nah, fungsi modul permintaan pembelian ini sebenarnya adalah lebih dikhususkan untuk bagian gudang ya, untuk orang gudang yang apa yang kebutuhannya ini bisa diinput di sini. Nah, contoh di sini saya request contoh beng-beng. Oke, nah di sini di barang beng-beng ini kebetulan di database yang saya lagi tunjukin ini multi unit ya, multi unit. Nah, multi unit ini bisa dimunculkan kalau untuk database yang baru ini nggak langsung hidup ya. Kalau untuk database baru multi unit ini nggak hidup, harus dihidupkan dari persiapan preferensi di bagian fitur. Ini multi unitnya harus dihidupin. Multi unit ini berfungsi untuk contoh nih kita pembelian mungkin box. Kalau saat ini kita contoh beli dus, terus mungkin jualnya ada yang per bungkus ya. Lebih ke situ fungsinya. Nah, oke, saya contohnya belinya itu untuk dus. Orang gudang memintanya saya kebutuhannya 10 dus. Nah, catatan untuk mereka input untuk ke bagian purchasing biar tahu ini untuk apa, itu bisa dimasukkan di bagian notes ya. Nah, untuk tambahan lain barang apa yang dibutuhkan tinggal dimasukin nih ya. Contoh ini saya juga butuh, mungkin saya butuh 5 dus ya. Oke, ini karena ini hanya untuk kebutuhan orang gudang, di sini tidak ada pencatatan untuk suppliernya ya. Oke, selesai, simpan tutup, baru masuk ke bagian pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini sudah berbicara ke supplier mana. Jadi orang purchasing yang melakukan penginputan purchase order ini. Nah, di sini purchase order yang kalau real, kebanyakan realnya itu pihak purchasing mungkin order kemana-mana ke lebih dari satu supplier, tetapi suppliernya tersebut belum closing. Nah, yang dicatat di sini adalah yang closing, artinya yang sudah dibeli, maksudnya bukan dibeli, artinya deal. Oh, saya order ke supplier tersebut gitu. Nah, akan di vendor ini masuk nama suppliernya siapa. Kalau belum ada, kita bisa langsung klik dari pemasok baru ini. Jadi penginputan pemasok itu ada 2 jalur, dari transaksi purchasing itu sendiri dan dari sini ya, dari daftar bagian pesanan ya, masukinnya dari situ. Oke, saya contoh masukin pemasok baru. Nah, kode pemasoknya bebas, boleh huruf, boleh angka, dan itu harus 30 karakter, maksimal 30 karakter ya, minimal berarti 1 karakter. Nama pemasoknya siapa? Contoh saya masukin nama suppliernya ABC, masukin alamat. Alamat ini lebih ke alamat tagihan ya, alamat boleh alamat pengirim. Contoh saya buat Kolonel Sugiono. Nah, alamat pajak ini harus dimasukin kalau nantinya kita untuk PPN masukan ini mau diarahkan ke e-fakturnya. E-faktur yang ada di sini ya. Yang ada di sini ya. Itu harus dimasukin ke situ. Oke, sebentar. Karya saya masukin tadi di sini. Sorry, karya saya masukin. Nih ya, alamatnya contoh ke sini ya. Oke, di bagian termit ini, nah di sini
karena ini tadinya, ini kita anggap pembelian ini untuk ke PPN ya. Nah, kalau nggak ada PPN ini abaikan aja. Nah, pajak karena ini mau kita arahkan ke PPN masukan, maka di bagian pajak satunya ini kita harus isi PPN. Nah, untuk database baru, PPN ini mungkin tidak ada. Nah, kita harus masukin. Nah, alternatif PPN ini juga bisa dimasukin dari sini ataupun dari sini, dari daftar lain di bagian kode pajak. Nah, Anda harus buat baru. Ketika buat baru, namanya apa, persentasenya apa, kodenya bisa bebas ya, karena di sini saya kodein PPN-nya P, maka saya buat P. Nah, pajak penjualan ini artinya ketika PPN yang kita buat ini diperlakukan untuk penginputan modul penjualan, dia jurnal akunnya kemana? Di pembelian, ketika PPN ini dipakaikan untuk diproses pembelian, dia jurnalnya kemana? Ya, oke, ini saya batalkan aja karena saya udah buat terlebih dahulu ya. Nanti baru oke kan? Oke, baru masukin nama NPWP-nya. Karena ini purchasing, yang kena PPN wajib masuk NPWP ya. Saya masukin contohnya kodenya ya. Jadi nggak ada cerita di sini yang 00. Oke, baru terminnya. Termin ini lebih ke sebenarnya jatuh tempo utang. Kalau mau dibantu mengingatkan juga, ini kita bisa masukin. Contoh 45 hari. Karena di accurate ini bisa sebenarnya dibantu reminder dari sini, persiapan preferensi, di bagian pengingat, dibantu untuk hutang jatuh tempo. Berapa hari diingatkan nih, bagian di sininya ya. Nah, ini kita setting berapa hari diingatkan. Itu untuk faktur pembelian. Oke, kita kembali ke purchase order-nya. Oke, nah, kita kan tadi buat purchase order-nya berdasarkan nomor request-nya. Maka kita klik tombol request-nya. Jadi kalau nggak ada nomor request, ya tinggal langsung pilih nama barangnya. Oke, masukin barang harganya. Seperti yang tadi dibilang, yang sudah deal terhadap supplier-nya purchase order itu yang dimasukin. Nah, berarti kita udah tahu harganya berapa dong, gitu. Masukin, saya contohnya harganya saya buat 130.000 untuk bank-banknya, ABC dentalnya kita buat mungkin 23.000 ya. Tadi ada PPN yang harus kita pilih karena dia kena pajak. Nah, kalau harga unit price ini termasuk pajak, maka kita centang di sini. Jadi nilainya dia udah include. Di sini dikatakan termasuk pajak ya. Oke, saya centang, saya anggap harganya belum termasuk pajak. Baru saya simpan tutup. Di purchase order itu belum terjadi jurnal apa-apa ya, hanya masih orderan saja. Oke, kita kembali ke proses pembeliannya. Oke, setelah selesai, nah kita terima barang nih, penerimaan barang. Masuk ke penerimaan barang, kita masukin. Supplier, kita terima barang dari supplier mana? Gitu. Nah, pada saat penerimaan barang, berarti kita ada surat jalan yang kita terima dari supplier tersebut. Masukin nomor surat jalannya. Nomor berapa? Contoh, saya buat 001. Baru kita tarik orderannya berdasarkan orderan nomor berapa. Gitu. Jadi, ini kita terima barang berdasarkan DPO nomor berapa sih? Gitu. Itu mau dimasukin. Nah, ketika kita anggap ini bisa penerimaan barangnya bisa secara parsial ya. Artinya tidak keharusan menerima barang itu secara sepenuhnya sesuai dengan PO gitu. Contoh kita terima mungkin sementara 5 dulu gitu. Nanti di daftar PO yang tadi kita buat ya di pembelian ini, pesanan pembelian, sebenarnya akan terlihat berapa barang yang kita terima nih. Gitu. Kelihatan kalau kita buka kembali pesanan pembelian yang tadi. Ya. Oke, ini kita simpan tutup. Nah, sebenarnya waktu kita input penerimaan barang tadi, kalau kita
database baru, ini sebenarnya akan terjadi error. Kenapa? Dia akan muncul error untuk men-setting akun yang ada di sini. Nah, kita harus buat dulu ini, baru nanti sebenarnya penerimaan barang itu bisa dilanjutkan untuk diinput, ya. Tipe akunnya ini untuk HPP. Tipe akunnya yang harus dipilih itu HPP. Akun ini sebenarnya membantu ketika barang ini diterima, kan berarti sudah masuk stok. Dianggap stok itu sudah ada masuk di gudang. Nah, stok ini mau dijual nih. Nilai mana? Nilai mana yang mau dianggap sebagai nilai persediaannya? Kenapa? Karena di penjualan itu kan langsung dia akan membentuk HPP-nya, harga pokok penjualannya. Jadi harga yang diambil itu harga yang ada di pesanan pembelian. Kalau terjadi perbedaan selisih harga dengan yang ada di faktur pembelian, itu tergantung settingan kita. Settingan yang di mana? Yang ada di preferensi di bagian nih pembeliannya. Nih, fungsi akun ini inilah yang kalau diperbarui oleh tagihan, artinya nilai yang ada di pesanan pembelian tadi, pesanan pembelian akan merubah ke nilai persediaan yang sudah diterima terhadap faktur pembelian yang sudah diimport gitu. Kalau kita pilih tidak, maka nanti selisihnya larilah ke akun ini gitu ya. Contoh tadi kita mungkin 23.000, ternyata di faktur pembelian itu jadi 25.000, selisih 2.000 itu akan masuk ke sini. Oke, kalau diperbarui jika periode, jadi kalau berbeda periode, berarti nanti selisihnya masuk ke sini. Maksudnya beda periode antara dari tanggal penerimaan barang ke faktur pembeliannya, gitu. Jadi kalau faktur pembeliannya ternyata terinput di bulan 5, ya selisihnya itu akan tetap masuk ke akun ini. Tetapi kalau di dalam satu bulan tersebut, maka akun ini tidak berfungsi, gitu. Tapi tetap harus disetting dulu, walaupun kita menyadari tidak ada perbedaan antara pesanan dengan fakturnya. Oke, lalu kita masuk, nih kita input penerimaan barang kembali, karena tadi inputnya secara parsial ya. Masukin nomor surat jalannya nomor berapa. Oke. Baru kita tarik berdasarkan orderan nomor berapa. Nah, nanti dia munculkan sisanya. Ya. Nah, gudang ini, ini di gudang mana? Gitu. Kita contoh, sisanya ada di gudang belakang. Ya. Nah, gudang ini juga untuk database baru itu tidak akan aktif ya. Jadi kita harus settingan lagi kembali di persiapan di bagian preferensinya untuk mengaktifkan multi gudang kita dicentang. Nah, kalau di satu faktur bisa terjadi pemasukan terhadap beberapa gudang, maka ini harus dicentang. Kalau enggak, dia berarti dianggap satu gudang itu satu faktur itu harus masuk satu gudang, gitu. Oke, kita selesaikan simpan tutup, baru kita masuk ke bagian yang di faktur pembelian. Ya, di faktur pembelian. Oke, di faktur pembelian kita pilih siapa nama suppliernya. Nah, di sini kita invoice number ini harus berdasarkan dari supplier, nomor faktur yang kita terima, berapa nomornya. Oke. Nah, ini form number itu nomor kita gitu. Jadi nomor sistem. Bisa nomor sistem, bisa nomor kita. Ini nomor yang dari supplier. Oke, tanggal invoice date ini adalah tanggal masuknya kapan pengakuan hutang, ya, kapan pengakuan hutang. Bukan pemasuk barang. Jadi masuk barang itu berdasarkan penerimaan barang yang tadi yang ada di sini. Ya. Di history stock dia akan mengambil tanggal yang di sini. Gitu. Tetapi untuk pengakuan hutang itu dia masuk berdasarkan invoice date. Gitu, ya. Baru ini kita tarik berdasarkan surat jalan berapa yang mau ditagihkan. Gitu. Nah, di sini bank-bank ini jadi dua baris. Kenapa? Karena nanti di accurate dijelaskan nih untuk kolom PO sama receipt itemnya, penerimaan barangnya.
gitu. Jadi karena dia nomor receipt-nya berbeda, maka tetap dibuatnya 2 baris. Ya. Oke, baru kita masukin. Nah, karena tadi ada cerita pajak, masukin nomor faktur pajaknya. Nah, untuk penginputan nomor faktur pajak, nih, 010 titik, masuk, baru masukin nomor faktur pajaknya ya, yang setelah nomor itu. Oke, contoh ya, saya masukin sekian ya, walaupun sebenarnya nomornya nggak nomor itu ya, baru simpan tutup. Ya, nah, kita masuk ke bagian retur pembelian. Ini retur pembelian kalau ada perlakuan untuk peraturan barang yang tipe barangnya persediaan, ya, yang tipe persediaan ya. Nih, masukin nama suppliernya siapa? Nih. Nah, ini ada pilihan nihil dan nomor faktur. Nihil ini sebenarnya diperuntukkan kalau ada retur pembelian yang mungkin nomor fakturnya itu udah terlalu lampau, terlalu lama, atau yang kita tidak tahu nomor fakturnya berapa. Ini kita pilih nihil. Nah, nihil ini sebenarnya sama, kembali lagi, pada saat pembuatan database awal, ini tidak akan terbentuk. Kecuali kita setting dulu terlebih dahulu. Itu di bagian persiapan, preferensi, itu di bagian pembelian. Di sini. Nih. Ini fungsinya. Dapat mengisi barang apa aja di retur pembelian. Oke. Nah, waktu kita lakukan nihil, nanti pencarian barangnya kita bisa pilih barang apa yang diretur. Oke. Barang apa yang diretur, masukin quantity dan nilainya. Jadi nilainya manual kita masukin, karena dia udah nggak tahu lagi, accurate-nya udah nggak tahu lagi barang ini dengan harga berapa, karena pilihan ini. Beda halnya kalau kita pilih yang ada fakturnya, ya. Kalau ada fakturnya, dia ada 2 pilihan. Kita bisa pilih bebas barangnya apa, tetapi untuk kalau ketika kita pilih barangnya apa, ini dengan harganya udah muncul. Nih contoh kita, mungkin kita pilih barang yang lain ya, di luar dari ini. Nih, dia akan keluar nilai unit price-nya. Ini nilai yang masuk, ini adalah nilai berdasarkan harga persediaan barang kita yang ada di dalam accurate, bergantung terhadap metode persediaannya. Jadi kalau metode persediaan yang FIFO, metode persediaan kita lihat dari mana? Dari persiapan, di bagian preferensi, itu di bagian fitur. Nih, kalau FIFO, nah kembali lagi, kita lihat pada saat di persediaan ini, rincian valuasinya ini, untuk barang tersebut, contoh nih kita tadi mau returnya, ini returnya Tenggo Walut ya. Oke. Nih, saya pilih Tenggo Walut. Oke. Sorry. Nah, ini kuantitasnya 2.200 untuk 4.400. Nanti dia bagi 4.400 bagi 2.200 itu berapa? Maka nilai ini yang muncul. Gitu. Kalau dia Vivo berarti modal yang pertama berapa itu yang akan muncul, dan ini masih bisa diedit. Nah, ketika kita mengedit, kan dia masuk sebagai pengembalian hutang. Nah, pengembalian hutang dia akan potong terhadap nomor faktur ini. Jadi kembali lagi, kalau faktur ini sudah berbayar, dia akan muncul hutang minus dengan nomor faktur ini. Tetapi kalau dia hutang terhadap faktur ini belum bayar, maka dia akan langsung mengurangi nilai pada nilai sejumlah yang direturkan pada faktur tersebut. Oke. Tapi kalau dia barangnya kita mau sesuai dengan faktur tersebut, nomor 001 ini, maka dia akan pilihan. Nah, nih, dia memberi informasi di 0001 ini, barang yang kita beli adalah ini, gitu.
Nah, dia akan memunculkan nilai sesuai yang ada di faktor pembelian tersebut. Gitu. Ini kita tinggal input. Oke, baru kita simpan, tutup. Contoh saya mungkin ada 1 dus. Oke, simpan, tutup. Nah, di pembeliannya ini, pada saat pembayaran pembelian, nih ABC, dia langsung mengurangin nih, nilainya sisanya sekian. Gitu. Karena faktur ini belum berbayar gitu. Oke. Nah, dari nilai di sini kalau ada pemotongan PPh 23, ini kita klik di bagian PPh 23. Oke, baru masukin PPh 23-nya berapa persen. Nah, PPh 23 yang senilai 2% ini kita input itu tetap dari sini, dari daftar lain di bagian kode pajak. Nih, kita masukin. Sama seperti input PPN tadi. Oke, ini mau berapa persen yang kita input? Kodenya apa? Nah, ketika PPh 23 ini mau dipakaikan pada saat penjualan, dia lari ke account mana? Jadi kembali lagi kita berkaca ke daftar akun yang ada di buku besar daftar akun ini ya. Oke. Ketika pembelian, masuknya ke account mana? Oke. Baru kita masukin. Sorry, di bagian pembelian tadi ya. Oke. Tentang. Oke, sorry. Ini sudah ada terbuka di jendela lain. Oke, nih. Ya. Ini klik kanan, PPh 23, tentang mau tipenya apa, nanti ini kita pilih. Ya, tergantung untuk jasa apa ya. Ini kita contohin. Nih, oke kan, dihitung. Nah, ini kita buat, ini lari uangnya keluar dari mana, ya, sesuai yang ada di daftar akun, ya, kita input dari situ, ini di bagian buku besar ya, daftar akunnya ini ya, kas bank kita apa ya, oke, baru kita simpan baru. Nah, di sini dia sudah langsung menjurnal nih untuk PPh 23-nya, ya, senilai di sini. Oke. Nah, itu kalau PPh 23-nya di purchase payment. Nah, kalau di purchase payment sebenarnya kita bisa di accurate bisa langsung memunculkan bukti potongnya. Nah, beda kasusnya kalau sebenarnya nilai hutang yang dimunculkan ada beberapa case yang hutangnya itu saya mau akui langsung dipotong nilai PPh 23-nya. Maka akunnya itu yang di kode pajaknya ini kita harus buat beda. Nah, ini di PPh 23-nya ini kita harus buatnya ini untuk pembayaran. Ya. Kalau untuk di faktur kita harus buat kode lagi di sini. Bentar. Ini kita buat faktur. Nah, nilainya ini kita harus minuskan. Contoh minus 2%, kodenya harus kita bedain ya. Kode L, contoh. Ini mungkin kita akunnya sama ya. Akunnya sama. Cuman nilainya aja, persentase nilainya. Lalu, oke. Karena PPh 23-nya ini mau dibuat di faktur, maka di nama pemasoknya ini, si ABC ini yang tadi kita contohin, di pajak keduanya itu harus diisi PPh 23 faktur gitu. Tapi kalau PPh 23-nya untuk di pembayaran ini nggak perlu dimasukin, hanya pajak satu aja yang diisi. Ya. Nah, waktu input pembelian, faktor pembeliannya, oke, ini kita contohin nomor faktorinya contoh 002, kita pilih itemnya apa. Ini bisa untuk barang, bisa untuk jasa ya. Contoh 23.000. Nah,
kita di sini isi kode pajak si PP23 yang untuk difaktur. Nah, dia akan muncul nilainya sekian. Gitu. Dia akan hitungkan sendiri. Nah, di PP23 ini dia anggap minuskan 4.600. Ya. Jadi beda penginputan mana PP23 yang difaktur, mana yang di pembayaran pembelian. Nah, di jurnalnya kan akan tetap sama. Nih, tetap dia di bagian kredit. Ya. Oke, bagaimana untuk penginputan pembayaran pembelian kalau ada potongan biaya administrasi bank ataupun pembayaran berlebih ya? Ini di sini ada fungsinya informasi diskon. Nah, informasi diskon ini sifatnya bisa menambahin, bisa mengurangin. Yang penting kita tahu akunnya apa yang mau dipilih. Nah, kalau dia menambah berarti diminuskan. Nilainya berapa? Contoh ada tambahan mungkin biaya administrasi bank. Nih, kita okekan. Nah, tapi kalau kita mau dikurangin, mungkin ada tambahan lagi, kita klik tambah. Ini tinggal dimasukin. Contoh, mungkin kita ada 10.000, ini tambah masukin. Ini sebagai apa? Contoh saya buat akunnya sebagai pendapatan lain-lain. Gitu. Nah, kita pilih simpan baru. Ini kita pilih. Oke, dia asal jurnalnya nih dimasukin. Jadi di sini ada biaya administrasi bank di bagian debit, pendapatan lainnya di bagian kredit, ya. Oke. Untuk laporan hutang yang tadi saya informasikan, sebenarnya ada laporan hutang dari supplier itu mengacu terhadap di sini di daftar laporan, sini di laporan hutang, akun hutang. Nah, ini kalau ada hutang beredarnya, ini kalau ada ya, oke, nih, ini yang tadi yang belum berbayar, dia kasih tahu umur jatuh temponya berapa. Ini terhadap yang faktor pembelian yang kita buat itu di bagian terminnya, ini kan ada net 45, gitu. Dia tetap muncul, gitu. Oke, mungkin untuk penginputan pembelian hanya sampai di situ saja. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, bisa via chat sama saya. Sekian untuk trainingnya. Kita ucapkan terima kasih.